Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, apa kabar nih teman-teman? Kita tunggu yang lain join dulu ya. Sambil nunggu, mungkin malam ini kita akan membahas tentang, ini udah cukup lama nih dibicarakan ya, tentang TikTok Shop yang ditutup. Mungkin banyak teman-teman juga di sini yang terdampak nih sebagai seller maupun afiliator. Baik ya semuanya. Dari mana aja nih teman-teman daerahnya? Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Yosef Abbas dari Sekolah Pebisnis dan The Consulting dengan Pak Ivan sebagai supervisor digital marketingnya The Consulting, dan nanti juga akan membantu sebagai moderator di ngobrol-ngobrol malam ini. Gitu. Mungkin nih Mas Yosef sama Pak Ivan udah masuk nih, saya accept dulu ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu Amanda. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas di Oke, Pak Yosef? Cukup jelas? Oke, mungkin malam ini kita mau ngobrol apa nih? Dari Pak Ivan, silahkan. Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Bu Amanda ya. Hari ini kita bahas terkait digital marketing, cuman topiknya digital marketing. Hari ini cuman kita mau bahas-bahas terkait ini nih, perubahan digital marketing pasca TikTok Shop tutup ya. Karena kemarin tuh sempat sempat rame gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra terkait TikTok Shop ini tutup gitu ya. Karena memang pelaku dari para UMKM atau bisnis itu banyak juga ya yang menggunakan fitur dari TikTok Shop untuk jualan gitu ya. Betul, betul. Kita Oke. hari ini kita bahas seputar di area situ. Oke. Ini berarti malam ini Pak Ivan juga akan menjadi moderator ya? Bersama Ya. Mas Yosef. Oke. Kalau gitu, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya pamit dulu. Boleh dilanjut oleh Pak Ivan dan Mas Yosef. Oke. Oke, terima kasih Bu Amanda. Oke, mantap. Wah, ini saya ketemu suhu coach saya nih. Karena saya juga join kelasnya sama Pak Yusuf. Oh Itu iya, saya manggilnya apa ya? Iya. Saya join kelas-kelas masih Pak Yosep Yusuf. aja. Mas Mas Yosef Ivan aja. ya, Ya, masih muda boleh. juga. Iya. 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 Sip. Akhirnya ketemu juga. Biasanya ketemunya di video online course atau video pelatihannya. Sekarang ketemu langsung, ngobrol langsung. Hari ini bisa kita ngobrolin ini ya, discuss terkait yang tadi ya, pasca TikTok Shop tutup. Nah, mungkin dari teman-teman juga belum mengenal dalam gitu ya, siapa Pak Yosef, kemudian juga beliau ini sebagai apa gitu. Mungkin bolehlah sebelum Iya. kita masuk ke dalam materinya biar santai aja ya, nggak terlalu berat. Udah Dulu malam kita katanya kakak nge-live-nya ya. tuh collab-nya waktu pas pandemi-pandemi, lagi sering-seringnya live di Iya, Instagram iya, live ya. iya, Udah benar. offline gini aktif, aktivitasnya banyak di offline jadinya. Betul, Tapi senang banget betul, akhirnya betul, diajakin betul. collab juga sama The Consulting ya, sharing-sharing Iya, jadinya. Kita bisa sip. update lagi keadaan terbaru Mantap. dari TikTok Shop terutama. Jadi kebetulan Iya, saya kan benar. dari MCN TikTok juga. Jadi kita sebagai sekolah pebisnis ini ada MCN TikToknya, ada MCN Shopee-nya juga Hmm. yang bantu seller dan bantu brand, bantu kreator juga Oh, buat di TikTok dan juga oke, Shopee. mantap. Jadi kayaknya pembahasannya ini banyak ditunggu sama teman-teman yang kemarin TikTok Shop tutup, jualannya juga ikutan tutup ya di live yang ada di TikTok Shop. Wah, Nah, iya, benar. Nah itu, oke, kita ini deh. Dari apa Pak Yosef sendiri nih. Pak Yosef sendiri ini kan sebagai praktisi juga, sebagai juga sebagai pelaku juga usaha ya. Usahanya kira-kira apa aja sih Pak Yosef sekarang yang lagi digelutin? kalau yang di offline, ini enaknya Ya. mungkin punya usahanya di online sama offline ya. Awalnya kan saya Hmm. memang di online ya, di Ya. online termasuk dari akun sekolah pebisnis ini
Ya. waktu saya awal buat akun medianya itu waktu lagi jualan di offline, kita bazar to bazar gitu. Terus sekarang kita kan Oke. ruko ya, bentuknya udah ruko gitu. Nah, Hmm. enaknya sekarang ngerasain juga masuk ke online juga. Jadi awal di online ke offline. Jadi Nah. begitu ada perubahan yang terbaru, TikTok Shop-nya tutup, sebetulnya masih banyak seller-seller atau merchant-merchant yang bisa jualan juga ya, kayak bisnis consulting Hmm. juga. Itu Ya kan betul. masih bisa pakai TikTok Ads sebenarnya sekarang. Ya. Bahkan sekarang TikTok Ads itu lagi dipromoin banget sama TikTok gitu. Walaupun TikTok Shop-nya tutup gitu. Nah, cuma memang yang terbaru ya dan jarang orang tahu, itu banyak sekarang seller-seller yang karena TikTok Shop itu kan pada pindah ke TikTok ya, dari TikTok pindah ke Shopee, ke Orange ya orang bilang kan ke Orange. Orange. Dari keranjang Ya. kuning sekarang diwarnain jadi keranjang oranye ya, keranjang kuning Orange, diwarnain orange. oranye. Bahkan Betul. sekarang ada mau keluar keranjang baru lagi, keranjang merah tuh di platform live stream satu lagi ada. Jadi Oh, kayaknya coba ya. uh, jadi di posisi seller sekarang itu sebetulnya banyak banget yang berhasil pindah dan mulai naik di Shopee juga karena Shopee kan merubah Hmm. algoritmanya cukup drastis juga ya dari Betul, sebelum betul. TikTok Shop tutup sampai sesudah TikTok Shop tutup sebenarnya. Ada Hmm. seller di Shopee yang merasakan makin turun, ada justru yang merasakan makin naik. Di kreator juga Hmm. sama, ada Hmm. ketemu kreator-kreator Shopee yang udah lama konten di Shopee, jadi Shopee affiliates yang udah lama di Shopee, Hmm. juga banyak yang kaget-kaget sama perubahan yang terbaru, tapi ada juga baru masuk dari TikTok Shop masuk ke Shopee Affiliates malah jadi booming gitu. Jadi karena banyak banget yang Oke. lagi berubah di nggak hanya di TikTok tapi juga di platform yang Orange juga Platform sebenarnya. lain. Iya, iya. Oke. Mantap, menarik, menarik, menarik. Jadi memang setelah TikTok Shop ini nggak ada, perubahan algoritma antara di TikTok maupun di tempat lain kayak di e-commerce dan sebagainya itu juga ngikutin berarti ya. Berdampak juga berarti ya. Banget karena kalau di Shopee emang kalau di TikTok kan kita masuk ke TikToknya waktu itu scroll-scroll Hmm. iseng-iseng masuk ke live-nya orang, terus habis itu kita Ya, beli. Tapi benar-benar. kalau di Shopee emang dominannya kan kalau dulu ya kita seller-seller Shopee nih teman-teman siapa yang dari seller Shopee juga ya atau seller marketplace, utamanya kan kata kunci. Jadi Betul. kita optimasi kata kunci, iklan kata kunci, terus iklannya pun bentuknya iklan produk serupa di Shopee gitu ya atau iklan produk kata kunci lainnya. Itu biasanya fokusnya ke kata kunci. Cuma sayangnya kan kalau kita afiliator nggak bisa upload produk ya, kita kan cuma bisa jualin produk kalau di Hmm. Shopee affiliate gitu. Jadi otomatis waktu pertama kali masuk dari TikTok ke Shopee itu kreator-kreator TikTok nih masih bingung gimana sih caranya optimalin yang ada di Shopee-nya. Karena Shopee otomatis masuknya kata kunci optimasinya. Nah sekarang nih lagi bagus perubahannya. Hmm. Yang tadinya tombolnya videonya bawah banget, di bawah banget, nggak kelihatan gitu Hmm. kalau kita nge-scroll masuk ke aplikasi Shopee, Ah. sekarang mulai naik Oh, Shopee Live-nya. Jadi begitu oke. masuk langsung kelihatan Shopee Live gitu. Nah jadi Ya. banyak kreator yang kalau dulu kita live, mungkin live Shopee itu berapa sih kalau kita live sebagai seller, view-nya 50 gitu ya, view-nya 50 aja Hmm. udah bagus kalau dulu live di Shopee. Nah sekarang Iya, iya, itu iya. live-nya bisa sampai ada yang ratusan bahkan Wih, sampai ada yang ribuan sebenarnya sekarang kalau benar-benar di Shopee Live gitu. menarik, Nah jadi menarik. ini sebenarnya karena perubahan penempatan dari Shopee Live sendiri Hmm. gitu. Jadi Hmm. banyak sih perubahan yang sekarang nih kalau teman-teman masuk dari seorang kreator, tadinya kreator di TikTok sekarang pindah ke Shopee, itu bisa dapat mungkin nggak sebesar di TikTok karena dulunya udah mulai di TikTok, tapi akan lebih bagus lagi di Shopee, bisa banyak yang sekarang saya lihat orang pindah tapi sudah menghasilkan cukup besar juga dari Shopee juga gitu. Jadi seru sih Hmm. ini saya bilangnya the great shift kali ya atau the big battle ya, yang satu sosial, yang satu e-commerce gitu. Iya, 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 menarik, menarik. Tapi memang apakah behaviornya dari teman-teman pebisnis kita setelah TikTok Shop tutup itu pindahnya kebanyakan memang di toko orange atau gimana ini? Eh, Sebetulnya dari TikTok Shop tutup dia bisa pindah ke beberapa marketplace. Cuma Hmm. memang karena kebetulan saya juga kan dari agency atau MCN tadi. Dan kita kan Hmm. kadang-kadang tuh ada TikTok, ada ad spy tools ya kayak kita pakai buat analisa klien kan, Hmm. kita bisa ngeliat tuh ininya ads-adsnya dari orang-orang dia ngarahinnya kemana sih, ke marketplace apa sih. Memang Hmm. rata-rata sekitar dari 80% lebih Hmm. advertiser yang ada di TikTok Hmm. pun kalau pakai iklan pasti masuknya ke si Oren gitu. Oh, Jadi kayaknya nih marketnya pada rata-rata ke sana ya oh, gitu. dia kesana ya. Iya Iya, betul. iya, iya, iya. Benar-benar. Jadi ini juga peluang nih bagi toko orange ya. Adanya adanya kondisi ini toko orange jadi tambah rame gitu. Jadi Iya. orang-orang behaviornya dari TikTok pindahnya kebanyakan juga di situ. Tapi juga kalau
dengar-dengar kita di berita itu, kemungkinan juga apakah bakal kembali lagi nih si TikTok Shop-nya, fiturnya, atau memang nanti ke depannya ya sudah kayak gini, kayak gitu. Gimana menurut Pak Iya. Yusuf? Kalau kembali pasti kembali. Terus kedua, karena saya juga di MCN dan salah satu premium partner dari software analisa kalau data, Hmm. namanya kalau data di Hmm. TikTok, kan saya salah satu premium partnernya, dan kebetulan dia juga si CEO-nya begitu TikTok saya betul lagi balik dia ke China, jadi pulang kampung ya. Tapi nanti Hmm. kayaknya di sana juga udah mulai kan sounding bahwa aplikasinya ini udah mulai jadi. Tinggal izinnya kemarin baru Hmm. dimasukin dari TikTok ke Wamendak, kayak wakil Kementerian Perdagangan, udah mulai diurus Iya, juga. iya, iya. Kita nggak tahu akan dibukanya kapan. Cuma kalau yang pasti mungkin buka tanggalnya ya. Hmm. Tapi yang lebih pasti lagi buat kita para seller sama afiliator adalah Hmm. don't put our eggs in one basket ya, itu kayaknya. Jadi Oh. mulai menyadari kita kan, wah kalau dulu Iya, iya. strong banget nih, Ya, semuanya kita fokusnya ke satu itu satu. terus gitu. Iya, Iya, benar-benar. satu platform. Jadi pelajaran Nah, juga yang penting nih buat kita. Iya, benar-benar. iya, sekarang kayaknya walaupun nanti TikToknya akan buka, jangan sampai sekarang kita juga nggak ngapa-ngapain, nggak ke Hmm. Shopee juga atau nggak mulai bangun di tempat lain gitu. Hmm. Karena emang nantinya akan balik. Cuma nantinya kita nggak tahu juga kan akan kayak gimana ke depannya. Kebetulan di sekolah bisnis juga kemarin kita barusan training workshop TikTok Business Dynamite sama top seller gitu, kita buat workshop. Kayak ternyata lagi sering-seringnya buat workshop TikTok kena itu kan, kena kejadian yang kemarin gitu ya. Iya, Jadi iya, akhirnya iya. kita pun sebagai kreator misalnya, kita kontennya di Instagram, buat Hmm. konten juga di TikTok. Ah. Sosial media Pak Teten sama Kemendak juga Pak Zul ya, itu Hmm. bilangnya kan dia satu adalah sosial media, satu e-commerce, sosial Hmm. commerce kan makanya kan. Social commerce, betul. Nah, berarti sekarang sosial medianya jangan cuma satu, pakai minimal banget TikTok sama Instagram ya. Kedua, Hmm. commerce-nya juga jangan cuma satu ya. Mungkin nanti TikTok Shop buat e-commerce-nya, TikTok Shop-nya, tapi dilengkapi juga sama e-commerce lainnya lagi, satu lagi. Paling nggak si Oren lah ya, jadi dua gitu e-commerce-nya. Jaga-jaga kan. Iya. Berarti harus ada backupnya ya, jangan kita cuma bermain di satu kaki aja ya gitu ya. Iya, Kalau betul. misal nanti ada kondisi yang kita nggak tahu ke depannya memang akan ada apa, karena ini kan cepat ya pergantiannya atau perubahannya kalau di digital kayak gitu ya. Oke. Kalau dari Pak Yusuf sendiri nih, dari kondisi yang ada sekarang, apakah dari teman-teman pebisnis, dari teman-teman UMKM atau wirausaha juga itu harus seperti apa dengan kondisi TikTok yang ada sekarang yang nggak ada keranjang kuningnya? Apakah biar tetap nge-live di situ atau gimana nih peluangnya? Tetap nge-live nggak apa-apa, tapi jangan rajin-rajin di situ karena memang trafficnya udah nggak ada. Soalnya kemarin ya, memang ada yang masih rajin nge-live dan masih berharap juga kan. Oh, Tapi lama-lama kita jadi kayak di PHP ya. Katanya hmm, mau buka tanggal berapa kemarin, mau buka tanggal 10/10, ternyata nggak buka. Mau buka nanti tanggal 11/11. hmm. Ternyata kita nggak tahu lagi buka apa nggak buka gitu kan. Jadi kalau menurut saya, daripada kita juga berlarut-larut dalam penantian gitu ya. Jadi Ketidakpastian juga. mendingan sambil bangun dua kaki. Nah, Oh, kalau yang kemarin itu iya. emang kita lihat begitu TikTok Shop tutup, yang pertama otomatis karena keranjangnya tutup, akhirnya sellernya nggak bisa jualan. Efeknya Hmm, apa? Seller nggak bisa jualan, otomatis orangnya dipindahin lari ke Oren semuanya kan, dipindahin. Ayo hmm, kalau mau check out di sebelah gitu. Berarti customernya dipindahin ke sana semuanya. Dari seller hmm, pindah, habis itu customer dipindahin. Karena hmm. sellernya pindah, customer pindah, akhirnya kreatornya ikut pindah semuanya. Jadi Kreatornya pindah. kreatornya kan jadi ikut pada konten, pada nge-live dari yang warna hitam di TikTok pindah ke warna oranye pada nge-live di sana kan. Nah, jadi Iya, iya, ternyata iya. semuanya ini juga akhirnya ke sana. Bahkan menariknya, ada kreator-kreator yang di TikTok yang masih kayaknya bakal buka nih, kayaknya bakal buka sebentar lagi, bakal buka nih gitu ya. 1 bulan lagi Hmm, bakal buka ya. Tapi akhirnya malah kalah ngegas, kalah cepet sama yang kreator yang dari hitam, contohnya ya kayak Mami Louis ya, udah masuk dari TikTok Shop, dia pindah cepet-cepetan juga, walaupun di hari terakhir TikTok Shop itu kan nangis ya kemarin Mami Louis sampai direkamin banyak orang hmm. ya. Tapi dia pindahnya Bener. pindah ke Oren-nya. Nah, sekarang jadi Keren. top kreator lagi, top seller lagi untuk live-nya di Oren juga. Dan ada beberapa yang udah Wah, jadi top luar kreator lagi di biasa. Shopee juga kan gitu. Dan ternyata nggak hanya yang pindah tuh, nggak hanya sellernya aja teman-teman. Sellernya pindah, customernya juga trafficnya pindah. Mungkin kemarin ya barusan ada yang big sale juga, teman-teman ngerasain kenaikan yang cukup drastis kalau sebagai seller ya. Kemarin kan barusan ada tanggal kembar juga. Hmm, Terus bukan cuma sellernya pindah, kreatornya pindah, tapi sekarang
agency atau MCN-nya pun juga pindah dari Oke. TikTok pada pindah ke Shopee. Shopee. Nah, terus Shopee tuh sekarang lagi banyak banget ngasih program-program ke teman-teman yang mau mulai bisnis juga. Soalnya saya menghandle beberapa kreator di TikTok juga. Kita ada sekitar ruangan live buat para seller itu di daerah Gading Serpong. Itu kita ada sekitar 70 ruangan live. Jadi isinya adalah brand-brand gitu semuanya, brand-brand yang buat live di TikTok. Begitu 70 TikTok Shopee tutup, berarti kan hostnya tutup semua kan. Jadi harus nggak aktif semuanya kan. Nah, di momen itu akhirnya pinternya si Shopee adalah dia ngambil juga ngajak kolaborasi sama si enabler atau si MCN juga yang tadinya juga ada di TikTok gitu. Nah, terus akhirnya kita masuk juga, makanya saya sekarang di sekolah pebisnis kita juga handle buat kreator yang untuk di Shopee juga. Nah, enaknya ternyata di Shopee sekarang dia kayaknya tahu momen juga ya. Jadi, wah TikToknya lagi mulai turun nih. Akhirnya dia ngasih kebebasan buat MCN juga gitu. Jadi kalau tadinya di TikTok itu misalnya kayak Kocun atau misalnya kayak Mami Louis, itu kan kalau nge-live dia dapat persentase omset biasanya kan. Misalnya dapat 10% kalau jualan. Tapi kalau dia join MCN, dari 10% itu mungkin sebagian diambil sama MCN-nya kan. Jadi potong komisi dari MCN gitu biasanya. Nah, ternyata si Shopee sekarang itu dia lagi programnya lagi bagus banget, jadi nggak ada potong komisi sama sekali dari kreatornya, tapi Shopee yang ngebayarin langsung ke MCN-nya juga gitu. Wow. Jadi double subsidi gitu kedua arah gitu. Jadi banyak perubahan-perubahan termasuk di belakang layarnya di Shopee juga sebenarnya untuk kedepannya mensupport si afiliator atau si kreator ini gitu. Termasuk mulai dari yang visual tadi memindahkan Shopee Live makin naik ke atas supaya trafficnya afiliator itu makin kencang di Shopee-nya juga. Soalnya kan Shopee kan tadinya rata-rata orang masuk terus searching kan kata kunci kan, karena dia bisa aku lagi mau cari nih akhir bulan. Terus biasanya kita nyari barang-barang belanjaan kalau ibu-ibu gitu ya. Atau iseng-iseng searching barang di Shopee, udah masukin keranjang orennya, udah sampai 200 keranjang orennya udah banyak, tapi nggak di check out gitu kan, sering kan. Kalau nggak check outnya sekarang kalau lagi live check outnya nunggu jam 8 malam kayak gitu kan, atau check outnya pas live gitu sering banget tuh. Nungguin pas live nanti baru check out semuanya gitu kan. Atau ada yang sekarang malah udah 200 keranjangnya dikurangin lagi sampai 150, habis itu naikin lagi sampai 200 lagi ganti-ganti barang ini. Nah itu makin banyak tuh sekarang terjadinya tuh. Siapa tuh ya kayak gitu ya. Nah itu karena lagi programnya Shopee ini lagi bener-bener bagus buat kreator. Satu tadi MCN-nya tuh bisa support mulai masuk ke Shopee. Kedua, si kreator yang join sebagai Shopee affiliate di saat-saat ini, nih saat-saat kemarin kita tutup, itu mereka juga dikasih double komisi. Jadi komisinya itu berlayer-layer. Itu yang mungkin jarang kita ketahui kalau kita mainnya affiliate di TikTok kemarin. Jadi emang agak berbeda nih antara affiliate TikTok sama affiliate Shopee. TikTok kan to the point ya, kita lihat mau barang apa diambil komisinya berapa. Kalau di Shopee ini dia ada satu komisinya namanya kalau ngambil barang biasa namanya komisi tetap. Diambil kita jual komisi tetap tuh misalnya 5% gitu komisi tetapnya. Terus ada lagi komisi ekstra itu dari si sellernya. Berarti komisi tetap tambahin komisi ekstra. Misalnya komisi tetapnya 5%, ditambahin ekstranya dari brand 10%, berarti kan udah 15%. Terus kalau dia join ke MCN atau ke kayak agency atau talent management yang khusus buat nge-support si kreator atau si afiliator, itu sekarang dia dikasih lagi 10% lagi tambahannya. Jadi udah dapat komisi tetap, ditambahin lagi sama komisinya lagi ekstra, ditambahin lagi sama komisi MCN namanya. 10% lagi. Itu aja udah berapa 20 lebih ya, 20% gitu. Jadi itu sebenarnya gede banget. Mungkin kalau dari bisnis ya, di consulting, kalau kita margin yang sehat kan mungkin sekitar 30% lah ya, 20-30% gitu kan sehat ya. Nah itu si afiliatornya sendiri dikasihnya 20 ke atas lebih itu komisinya sekarang. Jadi ya itu besar sebenarnya gitu ya buat win-win banget sih. Tanpa kita harus stop, tanpa kita harus ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman juga yang lagi nonton, tadi kita ngobrolin sering nyebut MCN. MCN itu apa sih sebenarnya Pak Yosep? Dan apa bisa diperbantukan apa ini untuk usaha saya? Iya, jadi ini sejak TikTok ya mulai populer agensi MCN ini ya.
Jadi MCN itu kan multi channel network. Sebenarnya kalau kita di e-sport misalnya, itu kan dia nyariin talent-talent live streamernya buat e-sport misalnya gitu. Jadi talent agency e-sport. Atau kalau di dunia ini YouTube, misalnya dulu kan YouTube itu kan berarti buat video kreatornya. Nah MCN-nya ini dia ngebantuin si kreatornya YouTube buat menghubungkan sama brand-brand juga. Jadi yang brand yang mau masuk ke dalam channel YouTube-nya siapa aja, itu yang handle biasanya adalah multi channel network-nya dari YouTubers. Nah, cuma kemarin mulai populer nih MCN waktu lagi zaman-zamannya TikTok. Karena di TikTok itu MCN-nya punya dashboard yang jelas, terus perhitungan komisinya antara si MCN sama kreatornya juga jelas. Terus MCN-nya itu biasanya melakukan beberapa hal. Jadi kayak misalnya Mami Louis join ke MCN. Nah, nanti Mami Louis dikasih akses nih sampel-sampel gratis dari brand-brandnya gitu, biasanya brand-brand yang berkolaborasi sama MCN. Nanti Mami Louisnya bisa ngelakuin. Terus habis itu Mami Louisnya dikenalin sama ownernya dari si brand tersebut. Makanya kan mungkin teman-teman sering lihat juga ya, kayak misalnya Coachun nelpon ke ownernya dari brand apa kayak gitu kan misalnya kan, gimmicknya kayak gitu. Nah itu biasanya juga melalui si MCN-nya. Jadi MCN-nya ngebantuin si kreator untuk connect sama si brand-nya gitu. Terus MCN-nya biasanya juga membantu kreator kalau misalnya kenapa sih kok tiba-tiba akunnya kena pelanggaran atau nggak bisa narik komisi dan lain-lain gitu. Nah itu si MCN ini akan ngebantuin connect langsung ke kantornya TikTok atau connect langsung ke kantornya si Shopee biasanya kayak gitu. Nah itu fungsinya si MCN. Nah itu kemarin di TikTok itu dari sekolah pebisnis kita juga MCN di TikTok, sama kita MCN sekarang juga menambah ke Shopee juga. Jadi ngebantuin kreator-kreator Shopee, terutama sekarang yang lagi bagus tuh kreator Shopee yang lagi mau live itu lagi dikasih boost juga untuk algoritmanya dia waktu live. Jadi kalau join MCN tuh bisa lebih rame. Lalu kedua juga dibantu dari sisi sampel. Jadi konekin ke brand supaya nanti mereka punya sampel untuk yang di live-innya gitu. Nah, kayak gitu itu dari MCN-nya. Jadi menarik sih sekarang si dunia kreator ini. Nah, kenapa si Shopee ini tanda petik ya mulai juga mengikuti format yang ada di TikTok. Walaupun sebenarnya di luar negeri juga ada sih sebenarnya. Cuma sekarang lagi nge-boost banget mirip kayak MCN TikTok. Karena emang formatnya seller zaman sekarang sama penjual seller zaman dulu itu ada yang berubah sebenarnya. Dari TikTok ya. Jadi kalau dulu kita seller jualan sendirian ya. Soalnya dulu saya tuh mulainya dari online shop di rumah juga sambil kerja juga. Terus di Instagram tahun 2013 yang kalau kita punya produk ya udah tinggal baju digantung di gantungan baju terus kita foto pakai HP kan. Ya udah langsung diupload gitu aja gitu. Dan itu masih laku kan dulu gitu, masih bisa gitu barangnya. Nah, sekarang tuh seller yang masih konten sendiri itu mungkin lebih susah untuk berkompetisi sama yang lain-lainnya gitu tanpa menggunakan si kreator atau afiliator ini sebenarnya gitu. Jadi di TikTok kemarin kan ada senjatanya kan bertambah ya. Jadi satu adalah VT TikTok, kedua adalah live TikTok, terus ketiga adalah si TikTok Ads, satu lagi afiliator. Jadi ada 4 kunci ini sebenarnya. Nah ini semuanya nih harus aktif kalau kita mau bagus penjualannya di TikTok ataupun di Shopee sekarang juga gitu. Nah kalau kita cuma pakai VT aja, ya aku buat VT sendiri deh. Sedangkan kompetitor kita dia pakai afiliator, misalnya 100 afiliator kayak gitu atau 50 afiliator. Berarti kan 50-50-nya konten buat kita kan. Sedangkan kita konten sendiri aja gitu. Berarti ya jauh nanti kalahnya teman-teman progresnya. Jadi sekarang tuh seller yang sukses biasanya dia memang sih begitu masuk ke TikTok misalnya pasti buat ada tim kontennya atau berusaha konten sendiri juga. Tapi di saat yang sama juga kolaborasi sama afiliatornya juga gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau di TikTok kalau nggak FYP dari VT kita, FYP lah dari VT-nya afiliator ibaratnya gitu ya. Jadi ada 4 kaki itu sih yang sekarang kayaknya kalau seller di Shopee itu juga udah mulai harus explore. Dulu kan di Shopee kan nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi kalau kita di Shopee ya udah yang penting upload produk, habis itu optimasi kata kunci organik, habis itu pakai iklan kata kunci udah naik gitu ya. Nah sekarang ini udah mulai berubah karena Shopee Live-nya udah dinaikin, Shopee videonya mulai naik, artinya traffic-nya kebagi sama afiliator sekarang. Nah, jadi harus juga menggunakan si afiliator atau kreator. Iya. Memang ini ya, untuk affiliate sekarang juga lagi booming sekali, banyak
manfaatkan bagi seller-seller untuk nambahin jaring-jaring bisnisnya gitu ya, untuk nambahin marketnya juga gitu ya. Cuman kalau di Shopee tuh apakah memang karakter produknya itu yang bisa kita jual itu kayak produk beauty atau produk yang apa kayak home care atau kayak baby atau gimana nih? Kalau misal dari teman-teman punya produknya kayak buku kayak gitu, yang di luar produk-produk yang kewanita-wanitaan atau keibu-ibuan tuh masih ada peluang nggak sih? Kelihatannya emang sama, tapi tak serupa nih antara si TikTok sama antara si Shopee ya. Karena kalau TikTok Ah, emang base-nya rata-rata skincare yang booming kan kemarin ya, sampai ada owner skincare yang digosipin ya, iya, dijulitin sama, betul sama banyak betul. orang gitu kan. Nah, Ah, karena kalau di TikTok ini kan entertainment first, baru dia product search. Entertainmentnya masuk, abis itu orang masuk ke TikTok Shop. Kalau di Shopee kebalikannya justru marketplace first, product first, baru abis itu entertainment second. Masuknya nyari produk, bagian atasnya itu kolom pencarian buat kata kunci, tapi di bawahnya langsung kelihatan sebenarnya ada hiburannya. Nah, jadi sebenarnya nih kalau kemarin itu TikTok itu dibilang social commerce, ini sosial media tapi ada e-commerce-nya. Nah, ini kebalik nih kayaknya nih, ada e-commerce tapi ada bagian entertainment-nya juga ya. Jadi iya, e-commerce kayaknya sih ke depan itu kemarin saya baru dari Thailand juga soalnya ya, baru dari Thailand, terus di sana kan ada bisnis just tip, soalnya kan ada iya, bisnis just tip Indonesia Thailand gitu. Nah, di sana tuh saya nemu ada orang yang live-nya juga di Shopee gitu ya, live di Shopee jualnya di sana gitu. iya. Terus ternyata yang saya lihat di sana itu di toko itu yang live banyak orang Indonesia sebenarnya di sana. Jadi saya lihat, oh ini orang Indonesia Oh, semua nih live di grup-grup bisnis just tip orang Indonesia gitu kan. oke. Oh, ternyata uniknya itu si mall tersebut itu dia ngumumin dari Instagramnya mereka. Oh, Jadi yuk datang sini semua jualin barang saya live gitu. Jadi emang yang dia cari itu live streamer dari seluruh dunia yang mau jualin barang dia di Bangkok tersebut, di mall namanya Desember Mall kemarin ya. Nah itu oke. di situ. Nah kalau di Indonesia kan rata-rata sekarang kemarin di Tanah Abang ya itu kan sellernya nge-live sendiri kan. Ya, Jadi ya. dia jual barangnya sendiri dan nge-live sendiri gitu. Tapi yang Oh, belum diaktifkan sekarang sebenarnya orang-orang yang emang dia reseller dropshipper ini yang nge-live-in di Tanah Abang, dan Tanah Abang ngundangin orang-orang buat live ke sana. Itu kan oh, belum ada sebenarnya. Kayak di ya, I Thailand see. ya, kemarin saya lihat kayak gitu. Nah, jadi soalnya Oke. sekarang tuh kita banyak yang beranggapan si sellernya mesti jualan sendiri. Padahal setelah pandemi ya, mungkin ini juga yang di teman-teman di consulting ngerasa juga kali yang punya reseller itu mengalami penurunan drastis dari sisi jumlah reseller setelah after pandemi kemarin sebetulnya. Kok omset resellerku kok makin turun ya gitu ya. Ya, Karena waktu ya. WFH kemarin itu banyak yang ibu-ibu dia di rumah, bapak-bapak, WFH, abis WFH, abis itu jualan jadi reseller kan. Karena dia udah selesai Betul, kerjaan, betul. sambil reseller deh gitu. Nah, setelah pandemi itu ternyata mereka-mereka yang udah balik lagi ke kantor, udah ngantor, nggak punya waktu lagi jadi dropshipper sama Iya, reseller gitu iya, kan. Itu kan iya. kerasa kan kita kan Rasa. gitu. Udah habis waktu pagi di jalan, di kantornya juga padat, semuanya fokus di kantor. Setelah selesai kantor, habis itu pulang lagi ke rumah, mesti ada melewati traffic yang juga padat gitu kan. Jadi Wah, ya udah nggak ada dapat. waktu lagi nih jadi reseller ataupun dropshipper gitu. Nah, orang-orang ini itu sebenarnya dia pindah jadi si afiliator tadi gitu. Bisa afiliator di Shopee, bisa afiliator di TikTok kalau kemarin gitu. Soalnya kan enak banget kan, nggak usah ngerespon customer kayak dropship, nggak usah nyetok kayak reseller, mesti Betul. nyetok barang baru dijual, Hmm. tapi dia ya udah punya akun, punya HP, terus dia jualan langsung gitu. Nah itulah kenapa kemarin setelah pandemi kenaikan TikTok Shop Affiliates dan sekarang berpindah semuanya ke Shopee Affiliates Shopee juga gitu. affiliate. Iya. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Oke, mungkin dari teman-teman juga tertarik ya terkait pembahasan malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar atau di fitur di sini ada question kalau nggak salah ya. Question atau komen nanti nggak apa-apa kita coba bantu jawab ya Pak Yosef ya Iya, kalau dari boleh, teman-teman boleh. ini ada Ini yang kayaknya banyak bertanya. Oke. yang masih baru baru pertama kali ketemu, saya udah lama nggak live kayaknya dari Oh tempat gitu saya. ya. Saya Terakhir juga berarti udah lama kapan? nggak live. Oke, Kapan udah? Kayak 2023 udah nggak live. oh tahun ini malah jarang nge-live ya berarti ya. Tapi Oke, workshop oke. makin sering sih. Kalau workshop sama Workshopnya event webinar makin offline sering. berarti. Offline. Kemarin baru webinar untuk ini, Jago Shopee Affiliates. Oh Itu webinar. untuk Shopee. Hmm. Offline kita kemarin di TikTok Business Dynamite, itu buat TikTok kita, TikTok seller ya, TikTok seller. Oke, di tahun ini juga berarti. Tahun ini ya, kalau
kalau yang sekarang lagi banyak bahasnya Shopee, emang karena insentifnya Shopee kan lagi banyak buat Shopee Lagi Affiliate. banyak. Jadi kemarin kita Benar-benar. habis webinar sama salah satu guru, dia pekerjaan utamanya itu guru PAUD ya, guru PAUD. Honorer lagi, udah guru PAUD honorer, mungkin Oke. gaji utama kan ratusan ribu ya. Tapi Iya, iya, ajaib iya. dia bisa dapat puluhan juta, terus umroh juga, plus dapat jalan-jalan gratis ke Korea dari si Shopee-nya gitu kan. Kemarin sempat, itu Wow. menarik banget sih. Jadi kadang-kadang terinspirasi dari pencapaian-pencapaian orang juga ya. Keren. Oh, ternyata bisa ya. Gimana caranya? Akhirnya kita belajar juga sih, ikutan belajar kemarin. Oh, menarik, menarik. Oke, oke. Kita coba kulik nih terkait jadi Shopee affiliate-nya ya. Mungkin dari teman-teman juga masih bertanya-tanya nih, gimana sih caranya kita jadi Shopee affiliate? Karena tadi kan kita kalau ngobrolin kan cukup banyak nih komisi-komisinya. Ini gimana nih Pak Yosef ini kalau apa ya step by step-nya jadi afiliator Shopee-nya yang baik tuh gimana nih? Ya. Yang sukses ini kira-kira. Jadi perbedaan utamanya sama TikTok adalah kalau affiliate Hmm, TikTok udah pasti kita jualan nanti di keranjang kuningnya TikTok biasanya kan. betul. Jadi buat VT TikTok lalu kita sematkan keranjang kuning. Mm-mm. Enaknya di affiliate Shopee, kelebihannya kita bisa promosinya nggak cuma di platform tersebut aja. Tapi Hmm. sesimpel aku nggak punya follower di sosial media, ya udah berarti aku nyebarinnya ke grup WA misalnya gitu. Karena kan bentuknya link kan. Jadi linknya bisa Iya kita betul, bawa ke betul. grup WA. Nah, Aha. itu kelebihan dari affiliate Shopee. Jadi bisa dipromosiin di mana aja di tempat sekarang teman-teman udah punya misalnya follower sosial media di Facebook, ya udah promonya di Facebook. Lebih jagonya atau terbiasanya nulis bisa ke Facebook. Kalau lebih nyamannya di Instagram nanti bisa dipromosiin di Instagram. Terutama ini kalau di Shopee itu banyak juga Shopee affiliates yang asalnya itu ibu rumah tangga juga yang sambil Hmm. mungkin ngurusin anaknya di rumah, mungkin Hmm. padat kan. Kadang-kadang kita ngerekam-rekamnya sempat tapi kita nggak sempat buat nge-live gitu. Nah, biasanya mereka sukanya foto, jadi OOTD foto di Hmm. Instagram kan. Iya, Kalau iya, foto iya. kan nggak bisa masuk TikTok soalnya kan. Nah, jadi masuk OOTD Oh, di oke, oke. Instagram, habis itu dimasukin, diarahin ke Shopee affiliate linknya yang ada di bio-nya gitu. Jadi Hmm. lebih luas penerapannya kalau di affiliate Shopee karena kita bisa menyesuaikan sama kesibukan kita sama diri kita masing-masing. Kalau Hmm. aku sama sekali nggak bisa tampil, foto pun kurang juga, tapi aku Hmm. bisa nulis. Nah, biasanya itu masuknya kayak ke Facebook atau ke blogger kan. Jadi dulu Shopee Oke. Affiliate kan juga banyak blog yang ngebahas, nge-review barang, Aha. lalu masuknya ke Shopee Affiliate Oh, gitu. Atau kalau oh. YouTuber, teman-teman bisanya ngebahas dalam bentuk panjang, video panjang, dijelasin, itu dimasukin kayak Om Deddy di bawahnya dari videonya dia kan dimasukin di Linknya, captionnya, linknya captionnya. gitu. Jadi bisa Oke. lebih luas penerapannya. Nah, perbedaannya itu Hmm. kalau nggak ngerti cara ngatur komisi di Shopee, Hmm. dapatnya jadi sangat kecil sebenarnya ya. Jadi Oh gitu. Shopee itu Aha. komisinya dia kalau baru gabung ke sana itu adalah 5% dari produk tersebut dan ada maksimal komisinya. Maksimalnya 10.000. Hmm. Jadi mau Oke. barangnya harganya katakanlah 1 juta gitu, kita Gila. jual 1 juta, Ah, itu kita dapat cuma 10.000 rupiah. 10.000 Nah aja. kemarin itu ada Waduh. satu kreator yang dia Ah. ini baru pertama kali soalnya baru pertama kali pindah dari TikTok pindahnya ke Shopee. Ih. Hmm. Di TikTok tuh udah punya follower besar banget dia. Terus habis itu dia Hmm. pindah ke Shopee. Cobain push dari TikToknya dimasukin ke link bio-nya dia. Terus Hmm. kedua, dia cobain Shopee Live juga karena dia udah biasa live di TikTok tapi dia Hmm. ganti live di sebelah. Hmm. Udah ngeliatin seharian, penjualannya tuh udah sampai ratusan juta, tapi dia bingung kok kenapa di dalam laporan penjualan saya itu gede, Cuma. tapi dia dapat komisinya itu cuma ratusan ribu gitu. Nah, Oh. Ya, jadi ya, dia ya. nggak tahu ternyata di Shopee itu ada yang pemula dapatnya 5%, ada maksimalnya berapa ininya dapat komisinya gitu. Nah, itu Oh. biasanya belum daftar beberapa tipe komisi lainnya yang bisa meningkatkan komisi dia gitu. Jadi Hmm. misalnya aku baru masuk ke Shopee nih hari ini, terus buat akun Shopee Affiliate. Terus Hmm. kedua, kita tuh mesti daftar yang sekarang lagi promo lagi bagus namanya Shopee Top Creator Video. Apa itu? Oh ternyata dari kalau kita ngepost di Shopee Video itu kita Hmm. dapat 1%, cuma 1% Oh, tadinya. Tapi kalau oke. kita udah ngepost 15 video di Shopee Video, kita bisa Oh, masukin ke form Shopee Top Creator, nanti komisinya dinaikin oh, jadi 10%. oh Tapi gitu. itu by form. Nah, Oh, ini kan rahasia-rahasia yang nggak banyak orang tahu ya sebenarnya ya. iya, iya, Kalau iya, iya. kalau udah tahu tipsnya kayak gitu, berarti dia bisa posting video yang sama di TikTok, dia repost langsung ke Shopee Video,
lalu ditambahin keranjang oranye, nanti komisinya langsung dapat 10%. Jadi tadi 5% plus Naik. 10%, 15% langsung naik. Jauh kan? Padahal effortnya sama sebenarnya, sama-sama buat konten, sama-sama ngepost juga gitu. Ya, 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 menarik, menarik. Nah, itu yang mungkin juga teman-teman belum tahu ya. Saya juga belum tahu. Ternyata ada apa ya? Ada persyaratannya kalau memang kita mau pengen naikin apa komisi itu Komisi. ternyata ada tips-tipsnya seperti itu ya. Menarik, menarik. Nah, berarti kalau tadi kan ada yang nge-live ya. Kita sebagai afiliator kan kita bisa nge-live juga. Berarti kita harus beli produknya atau gimana itu, Pak Yusuf? Iya. Nah, dulu itu di Shopee atau di TikTok itu bisa request langsung sampel kalau di TikTok. Kalau di Shopee akan dibukain kalau dia udah cukup rajin jualan per bulannya, nanti otomatis muncul opsinya untuk request sampel. Tapi sekarang karena emang lagi Shopee ini lagi banyak narik kreator juga supaya jualan di Shopee, terutama untuk live-nya, itu sekarang request sampel gratis itu bisa by form juga, ada form untuk sampel gratisnya gitu. Nah, jadi ya memang agak-agak tricky ya, karena ibaratnya nih Shopee lagi kejatuhan durian runtuh, jadi sebenarnya mereka tuh mau ngebuka banyak hal buat para Shopee affiliate, tapi masih dalam bentuknya banyak form sekarang. Mau request top creator video supaya bisa komisinya dari cuma 1% naik ke 10%, ada formnya. Kita masukin form dan di request, nanti dia bukain, nanti dia akan melihat kita udah posting 15 video atau belum. Terus mau request sampel gratis, ternyata ada halamannya Shopee apa ke shopee.co.id/m/sampel gratis kalau nggak salah. Nanti di halaman tersebut nanti bisa ada form request sampel gratis kayak gitu. Jadi memang karena sekarang lagi banyak perubahan, mereka lagi nge-pushnya ini banyak pakai form sebetulnya. Nah, itu sebabnya di trendingnya untuk workshop yang Shopee Affiliates itu kita ngebukain nih formnya yang ini bisa buat ngebukain yang ini, formnya yang ini itu bisa buat ngebukain yang ini gitu. Jadi mereka bisa numpuk komisi-komisinya jadi banyak gitu. Karena kan effortnya sama sebenarnya ya. Effort konten sama, cuma nanti begitu kejual barangnya, yang satu cuma dapat 5%, yang satu dapatnya 5 tambah 10 tambah 10 gitu, jadi banyak. Oke. Kalau request sampel itu berarti kita bisa request ke semua macam-macam seller atau cuma satu ya gitu? Kalau udah ada fitur requestnya biasanya 5 per hari. Jadi kita bisa minta 5, nanti 5 itu akan di-approve atau di-reject, tapi misalnya katakan dari 5 kita dapat 1, di-reject 1. Berarti udah kepake 2 kuotanya. Nanti di besok kita bisa minta 2 lagi, tapi maksimal 5 gitu. Jadi kita menunggu 5 kabar dari 5 seller yang berbeda gitu. Supaya nggak kayak spamming kayaknya kan kalau banyak langsung minta request kan. Oke, jadi kita bisa sampel itu benar-benar gratis berarti ya? Kita tidak perlu dipungut biaya apapun ya dari sellernya gitu ya? Iya, yang penting seller itu melihat kita rajin ngisi entah di sosial media atau di Shopee video, Shopee Live. Nah, yang unik sebenarnya ada juga yang bilang bahwa tapi kan TikTok sama Shopee ini beda. Ini kayaknya di Shopee ini nggak bagus deh kalau kita nge-live atau kita mainkan Shopee video, nggak seperti di TikTok. Karena TikTok itu bener-bener kayak addictive banget, kayak dia tuh kita main nge-scroll tiba-tiba langsung masuk ke TikTok Shop langsung beli gitu kan. Tapi kan Shopee ini beda banget nih karakternya gitu kan. Apakah sama ya si afiliator bisa sukses juga seperti yang ada di sebelah juga? Nah, karakternya memang kalau saya lihat emang beda sih. Paling optimal ya kalau emang masuknya dari hiburan pasti di TikTok. Tapi ternyata di Shopee itu sekarang juga banyak yang dapatnya luar biasa besar juga sebagai afiliator karena perubahan si Shopee affiliate ini. Nah, kenapa affiliate biasanya lebih rame dibandingin live-nya seller kalau di Shopee saat ini? Itu karena affiliate-nya di Shopee bisa jual banyak barang kan. Misalnya kita affiliate jual barang fashion, sepatu, kebetulan ada skincare cowok juga misalnya gitu, lalu jual kacamata juga, karena pakai kacamata juga kita bisa ngelapin banyak barang ini. Nah, begitu ada orang searching di Shopee, dia akan masuk dari salah satu barang yang lagi trend ini kan, yang trafficnya lagi banyak. Misalnya ternyata aku jual baju yang lagi trending gitu misalnya di Shopee, itu kemungkinan kita akan dapat traffic yang besar sebagai affiliate yang lagi nge-live. Nah, akses ini itu nggak dimiliki sama seller. Kalau kita seller, berarti yang kita lakukan apa? Aku seller fashion tas misalnya. Ya udah, dari kita buat toko sampai nanti kita akan ngelakuinnya tas terus. Kira-kira dibandingin sama si affiliates yang kedua yang bisa multi barang,
terus bisa Oke, ngambil traffic dari barang yang udah trending, berarti kan akan mm-mm. lebih cepat naiknya Betul, biasanya kan. Nah, jadi itu betul, betul, betul. sekarang teman-teman yang mungkin aku ragu-ragu nih mau live Shopee apa enggak ya gitu. Mm-mm. Jadi momennya sebenarnya Mm-mm. sekarang ini nih. Udah nge-live itu makin trafficnya makin bagus karena Shopee Live itu dinaikin posisinya di bagian atas dari aplikasi. Kedua, Mm-mm. kalau teman-teman join ke MCN saya juga bisa DM ke saya, nanti saya kasih formulirnya. Itu komisinya dari setiap penjualan barang di live nambah langsung 10%. Jadi barangnya Hmm. apapun ada komisi dari Shopee-nya, nanti ditambah 10% lagi sama Shopee-nya. Langsung dari Shopee kantornya dimasukin Oke. langsung ke aplikasinya teman-teman. Jadi rekapnya langsung di aplikasinya Shopee, bukan di luar aplikasi. Gitu. Jadi itu Oke. lagi banyak program Shopee ini. Oke, nice, 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 nice. Oke, sorry. Kalau Shopee itu kita sebagai saya apa afiliator atau kalau kita mau nge-live itu walaupun kita masih baru banget itu langsung bisa atau kita ada requirement khususnya gitu. Kalau Ya, di TikTok kayaknya kan ada perlu berapa gitu kan. kalau TikTok dulu 1.500 ya kalau nggak salah ya Iya, teman-teman ya. 1.500. 500-an lah. Yes. Maksudnya ya. Ah, Kalau di Shopee juga sama sih. Dulu tuh dia minimal 2.000 terus diturunin jadi 1.000. Tapi begitu TikTok Shop-nya tutup, itu ah, batas tersebut yang tadinya harus request pakai form, sekarang ah, jadi ah. semua orang bisa nge-live di Shopee. Oh, Jadi emang gitu. bener-bener sekarang tuh lagi kerannya dibuka banget gitu. Jadi Ah, kalau ah, ah. teman-teman sekarang lagi, misalnya aku lagi baru mau mulai nih, kemarin aku di TikTok belum menghasilkan misalnya gitu ya. Sekarang aku Ah, affiliate ah. di Shopee bisa nggak ya? Nah ini momennya Hmm. sekarang lagi bener-bener buka-bukaan Oh, keran nih dari tempatnya si Shopee ini gitu. Jadi yang oke. tadinya harus live itu 2.000, sekarang nol pun baru buka Shopee affiliate langsung Ah, ah. dibuain live sama Langsung mereka. Cuma memang bisa ada gitu. bedanya sih. Eh, karena kayaknya ini bukan masalah Shopee-nya tapi masalah teknisnya kayaknya. Karena dia Hmm. memperbolehkan semua orang untuk live. Hmm. Jadi untuk beberapa akun yang baru, live-nya itu kualitasnya nggak langsung bagus. Jadi kalau nggak salah 720p, jadi kan resolusinya agak rendah Oh, gitu. Tapi nanti kalau resolusi. udah rajin live, resolusinya akan naik gitu. Itu sih kayaknya masalah servernya mereka atau gimana nggak tahu juga deh gitu ya, dari Iya, pihak iya, iya, iya. teknisnya gitu. Mungkin karena makin banyak yang diperbolehkan live kayaknya sih. Iya, 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 ada urusan teknis. Oke, balik-balik ini ada satu yang tanya nih. Saya bacakan nggak Pak ya? Ada tips-tipsnya nggak nih? Ini sebagai seller berarti, bukan sebagai afiliatornya. Iya. Mm. Kalau sebagai seller, biasanya kita bisa masuk ke seller center, kan nanti di seller center itu ada affiliate marketplace, ada affiliate marketing solution ya. Lalu di sana Mm. ada banyak tuh seller-seller yang udah ada di sana. Tapi kalau dari sana memang agak lama ya, karena kalau by system orang Indonesia kayaknya lebih seneng ngopi-ngopi di warung ya. Kalau bicara yang serius-serius ya dibandingin di kantor kan gitu ya, kata-katanya siapa ya Iya, iya. kemarin ya, gitu ya. Diplomasi warung kopi lah istilahnya ya. Jadi sama sih sebenarnya ya, kayak kita seller juga kalau mau nyari afiliator, ada cara resminya, bisa invitation di TikTok, bisa invitation di Shopee, tapi kayaknya lebih cepat itu langsung chat WA-nya, lebih cepat langsung DM ke kreatornya Hmm. gitu. Kayak gitu-gitu sih, lebih cepat gitu. Oh, Tapi kalau oke. butuhnya, misalnya teman-teman butuhnya banyak, karena kreator itu kadang-kadang digunakan kalau kita momen-momen tertentu, misalnya kita lagi launching produk baru atau Mm. lagi tanggal kembar mau promo agak besar. Biasanya kita Mm. pakai afiliatornya cukup banyak kan, misalnya 30 Mm. afiliator gitu. Kalau yang pengalaman saya, itu saya pernah paling banyak menangani satu seller, dia ngambil 1.000 afiliator. Jadi 1.000 Mm. orang semuanya gitu. Wih. Saya juga penasaran, kenapa sih kok sampai ada 1.000 afiliator digunain buat satu produk dari satu brand ini gitu. Oh Mhm. ternyata dia itu pengennya dominasi kata kunci. Jadi kata kuncinya dia Oke. maunya misalnya ada sepatu atau ada makanan lah, makanan organik gitu ya. Mm. Nah Mm. makanan organik ini itu dia mau keyword kata kuncinya semua dari dia semuanya. Jadi kayak Mm. SEO di Blogspot gitu ya, Iya, iya, SEO iya, iya. Google gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu dia pakai itu, tapi bukan dia yang konten sendiri. Karena kan kalau dia yang konten sendiri kan akan lama naikin kata Mm-mm. kuncinya. Tapi dia pakai justru si afiliator ini 1.000 orang. Jadi afiliator 1, 2 sampai 1.000 itu dikasih kata kunci semua sama dia. Terus nanti mereka posting barengan gitu. Nah, jadi
afiliator itu mungkin buat teman-teman yang baru mendengar sekarang, oh ternyata orang pakai afiliator kayak gitu caranya ya. Itu makin jadi senjata utama sebagai, mungkin kalau dulu ya, kita seller, kita bangun pasukan reseller dulu kan. Bangun pasukan reseller, terus miliki komunitas reseller gitu. Nah sekarang itu pindah dari reseller, bangun pasukan afiliator sekarang. Ya, ya, ya. Menarik, menarik, menarik. Ya, itu ya tadi ya. Siapa ya tadi yang tanya? Udah Bisa dikontak langsung tadi tuh yang nanya, aku harus mulai dari mana? Coba dulu kontak dari DM-nya di Instagram. Biasanya kalau dari Shopee kayaknya lebih banyak kreatornya IG ya. Kalau TikTok pun sekarang udah mulai bagus sih fitur DM di TikTok. Kan kalau dulu itu kita nggak bisa DM langsung ke kreator ya, kalau kita nggak saling follow di TikTok, atau kita nggak boleh DM ke kreator TikTok yang dia naruh umurnya di bawah 18 tahun gitu. Jadi ada age guidelines gitu kalau di TikTok. Makanya lebih banyak TikTok itu kita DM-nya juga dari Instagram biasanya. ya, 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 ya. Oke, oke, menarik. Nah, ini kalau di Kasati sendiri kan ini kita produk fisiknya itu kan biasanya buku nih. Kalau buku gimana ya? Apakah bisa kita pakai afiliator kayak produk-produk yang lainnya atau gimana ya, Pak Yusuf? Iya. Ini ngomong-ngomong topik kita kan juga digital marketing ya, perubahan digital marketing setelah TikTok Shop. Nah, kadang kita tuh digital marketingnya juga setengah jalan. Contohnya kita udah pakai misalnya buku, kita masukin ke afiliator. Afiliatornya udah buat konten. Sama di TikTok juga sama sebenarnya. Udah ada konten dari afiliator. Nah sebenarnya next step-nya itu adalah si konten afiliator ini kita iklankan. Jadi itu yang lebih powerful sebenarnya teman-teman. Jadi soalnya banyak juga sih, karena kita kan agensi MCN juga ya, dari MCN TikTok sama MCN Shopee. Banyak yang udah pakai jasa kita juga. Aku mau dong cariin afiliator berapa? 50 lah, minimal 50. Terus udah jadi afiliatornya, lalu langsung ngukurnya itu aku pakai satu afiliator, aku bakal dapatnya berapa nih returnnya gitu. Nah sayangnya kalau dengan kayak gitu pengukurannya biasanya jarang untuk langsung profitable. Nah, tapi justru biasanya dapat afiliatornya, habis itu kontennya juga udah dapat, lalu kita kontak afiliator lagi, kita iklankan si postingannya itu. Nah, biasanya for digital marketingnya itu kayak gitu ya sekarang. Jadi kalau di TikTok namanya, istilahnya kalau di Google gitu namanya Creator Spark Ads, tapi ini juga ditiru sama Meta juga sekarang. Jadi di Meta itu bisa kayak gini juga. Jadi di Meta ini mungkin teknis banget ya, tapi apa ya, karena sesama digital marketer ya, pasti udah kebayang ya ini ya platformnya. Kalau di Meta itu di ad kreatifnya dia bisa ada partnership ads, itu diklik nanti kita bisa masukin kode dari si afiliatornya gitu. Jadi kita iklannya sama afiliator. Nah itu kalau buku bagus kayak gitu juga. Jadi kita ngasih buku ke kreator atau afiliatornya, nanti mereka kita minta kode. Kalau di Instagram atau di Facebook tuh namanya metacode-nya. Itu gampang sih ngambilnya dari HP, itu si afiliatornya bisa langsung klik, habis itu diambil dari postingannya sendiri gitu. Nah, itu nanti tinggal dimasukin ke ad kreatif kita. Itu lagi bagus sekarang. Oh gitu. Oke, menarik ya. Iya. Karena kayak produk buku itu kadang-kadang memang agak tricky ya untuk jualan. Kayak kita, oke lah kita lagi rame-rame afiliator, tapi kan nggak terlalu banyak juga afiliator yang kontennya itu dia juga bahasin terkait buku, edukasi dan lain sebagainya. Itu kan lebih sedikit daripada yang misal apa ya, skincare ya. Sekarang kan skincare kayak gitu kebanyakan dan sebagainya. Menarik sih. Oke. Rata-rata Jadi teman-teman itu ya produk based e-commerce ya, mereka rata-rata produk fisik ya. iya, betul. Rata-rata kayak gitu yang paling cepat mungkin ya sekarang ya memang ya. Yang paling cepat. Oke. Ini mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan silakan deh. Ini nggak apa-apa, kita sambil ngobrol. Nanti kalau sambil ada pertanyaan kita akan juga bahas pertanyaan-pertanyaannya dari Pak Yosef sendiri. Oke, kita lanjutkan ke area-area yang affiliate itu menarik. Kalau dari MCN sendiri kan berarti bisa membantu nyariin affiliate berarti gitu ya? Iya, jadi kalau untuk kreatornya, kita bantu kreatornya untuk bisa akses ke brandnya. Tapi begitu juga kebalikannya. Jadi untuk brand kalau datang ke kita, berarti kita udah punya jaringan afiliator nih di TikTok ataupun di Shopee. Karena udah beberapa kali running campaign, berarti kita udah ada kreator yang kontakkan sama kita. Jadi kalau misalnya mau cari
si kreatornya itu biasanya akan kontak ke MCN-nya juga. Termasuk Oh, kalau mau di-handle untuk live shopping-nya dioptimasi gitu deh. Jadi MCN tuh biasanya oh, handle-nya antara kreator, afiliator, sama live shopping. oke, 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 oke. Kalau dari MCN-nya dari Pak Yosef sendiri nih, kalau kita pengen tahu-tahu nih lebih dalam dari MCN-nya sendiri, ingin pelajarin atau lihat pricing dan lain sebagainya itu di mana, ini, Pak Yosef? Ya, itu ada di bisa DM aja sih. Biasanya ini saya Oh, di spill-nya oh, kalau di workshop soalnya. Karena lumayan kan kalau kalau MCN kan. oh, Biasanya iya. kalau di luar ini apa training-training aja, training-training Oh, buat oke, para oke, seller oke. yang mau cari afiliator. Nah, biasanya kita justru kasih materi trainingnya kan gitu. Karena Hmm, kalau misal kolaborasi kan biasanya kan kita ada minimalnya juga kan. Kalau misalnya hmm, kita cariin afiliatornya itu biasanya kita untuk campaign yang berapa afiliator misalnya gitu. Nah, kalau di hmm, bawah kuantitas itu biasanya kita kasih tahu aja caranya malahan. Terutama hmm, UMKM biasanya kan dari sekolah pebisnis, makanya tujuan kita juga emang sih ada brand yang udah pakai kita untuk nyariin kayak 1.000 afiliator misalnya gitu. Tapi ya, kan kita satu aja masih belum sempat nyari gitu. Jadi gimana caranya bisa sampai nyari 1.000 gitu. Nah, biasanya kita training UMKM supaya mulai cari dulu antara 1 sampai 30. Jadi pengalaman saya kalau kita baru mulai sendiri, masih brandnya sendiri, 30 afiliator per bulan itu bisa banget kita dapatkan. Pastinya kita mix juga antara hmm, afiliator yang besar, menengah, kecil kayak gitu. oke, Terus cara ngedesain kita udah dapat afiliatornya, terus afiliatornya disuruh ngapain hmm, caranya. Nah, itu biasanya kita ada workshopnya namanya endorse mastery. hmm, Jadi hmm, kayak gitu-gitu yang kita bahas di workshop. Mungkin nanti kalau hmm, skalanya udah lebih dari itu, nanti biasanya bisa DM ke saya atau nanti di workshop itu bisa akses juga ke agensinya juga ke MCN kita sebenarnya. Tapi kalau teman-teman afiliator mau join ke MCN, nah itu bisa DM saya karena di afiliator ini justru yang akan kita kasih akses buat hmm. dapat sampel gratis, buat Oh, boost algoritma supaya live-nya lebih rame kayak gitu-gitu. Itu oke, teman-teman yang oke. terutama sekarang Shopee affiliate mau dapat Oh, tadi ya, teman-teman Shopee affiliate baru daftar, gimana sih caranya untuk akses komisinya ditambahin dari Shopee Video? Nah, itu DM saya. Kalau mau form untuk sampel gratis DM saya. Kalau mau join MCN supaya nanti kalau nge-live itu dapat tambahan 10% gitu ya. Itu juga boleh hmm, DM saya juga gitu. hmm, oke, oke, oke. Kalau dari workshop atau webinar terdekat nih, kira-kira kapan nih akan ada nih, Pak Izzat? Di bulan depan Desember, Hmm, awal Desember itu hmm, kita ada workshop. Kalau kemarin ini kita soalnya feedbacknya dari webinar yang terakhir juga itu kita ngebahas banyak satu afiliator ini yang tadi sempat umroh usia 26 tahun hanya dari Shopee Affiliate tadi, itu dia ngajarin gimana caranya optimalis Shopee Affiliate itu sambil dia bekerja sebagai guru PAUD kan. Jadi dari awal banget hmm, sampai bisa affiliate Shopee-nya. hmm, Tapi besoknya nih kita lengkapin dengan sesi kedua. Jadi sesi kedua ini lebih ke arah ternyata saya juga baru sadar soalnya begitu ketemu sama afiliator-afiliator Shopee ngobrol-ngobrol juga banyak dari afiliator Shopee ini yang dia tuh ibu-ibu rumah tangga juga moms hmm, gitu ya tapi mereka ini sering ditanyain banyak endorsement buat moms. Nah, tapi hmm, mereka si moms ini nggak tahu caranya buat red card yang bagus tuh gimana sih supaya nanti bisa di endorse ya, walaupun kita Shopee affiliate tapi kita juga bisa di endorse nih sama brand-brand sebagai ibu yang punya anak kan itu kan juga segmen yang bagus ya mama and baby atau ya, ibu-ibu yang punya ya, anak kecil betul, gitu. betul. Hmm, Nah, tapi sayangnya karena kesibukan di rumahnya juga, mereka juga belum tahu pembuatan kartu caranya gimana. Terus kalau ada brand datang, harus nanggepin brandnya itu kayak gimana, ngeresponnya hmm, kayak apa. Nah, kayak gitu mereka juga perlu dipandu juga. Jadi di Desember, itu di awal Desember minggu pertama, kita ada 2 sesi. Sesi pertama ini Shopee Affiliates-nya, yang dari nol Shopee Affiliate sampai bisa Shopee Affiliate. Sesi 2-nya ini, gimana caranya si Shopee Affiliator ini nggak cuma affiliate dari Shopee, tapi tambah income tambahan supaya bisa dapat endorsement dari brand juga. wih, mantap, mantap. Itu berarti apa, webinar atau workshop, Pak Yusuf? Itu mentoring Offline, kelas online oh, seharian, iya. Karena online kebetulan yang seharian ya? satu mentornya itu saya di Tangerang, satu lagi mentornya tadi yang guru Oh, itu ada di Lampung, satu eh, lagi juga nggak dekat juga, jadi kita by online gitu. by online aja ya. Oke, sip, sip, sip. Info webinar berarti ya di apa? Sekolah pebisnis ada info flyer-flyernya atau Ya, gimana? biasanya ada di sekolah pebisnis sama saya post juga di akun saya di Yosef Abbas.
Jadi teman-teman bisa cek juga, teman-teman mungkin yang baru pertama kali ketemu saya belum cek akun saya, di atas ini juga ada akun Yosef Abbas. Yang dari teman-teman sekolah bis dari Yosef Abbas belum follow di consulting juga boleh follow di consulting juga ya. Iya. Karena di consulting Oke. ini malah lagi sering-seringnya kayaknya ini ya, interview orang ya. Saya juga Iya. sering ngeliatin ini soal kontennya. Iya, benar-benar mantap sih. Oke, ini kayaknya udah sampai di penghujung acara ya. Kita bahasannya hari ini, malam hari ini menarik banget karena topik yang lagi hangat banget dibahas sama orang-orang terkait TikTok Shop yang kemarin tutup, terus peluangnya seperti apa bagi pebisnis atau UMKM atau bisnis owner yang lain ini harus ngapain nih? Apakah tetap di TikTok dengan kondisi yang seperti ini, ataukah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yosef, boleh kita coba opportunity di Shopee yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya, Iya, ambil betul, peluangnya betul. karena TikTok Shop tutup, gitu. Oke, Soalnya jarang ada thank you banget. platform lain yang aktif juga, afiliatornya sama aktif juga live-nya ya, terutama marketplace Oke. lain ya. Mungkin ada kayak di Tokped atau di Blibli atau di Lazada gitu kan, mungkin mereka juga ada sistem affiliate-nya juga, last affiliate atau juga ada live shopping-nya. Cuma emang nggak se-powerful si Orange Si sih memang. Oren. Jadi teman lagi mencari solusi, jadi itu boleh dicoba banget sih, dimaksimalin. Nanti kalau udah buka, Mantap. kalau bisa dua-duanya dijalanin, jangan cuma satu. Iya. Biar nggak kejadian lagi ya. Tiba-tiba tutup, kemarin saya juga kaget tuh. Wah, tutup tiba-tiba gitu. Makanya kita Juga pun sebagai MCN, akhirnya kita juga dua-duanya kita ambil dua-duanya akhirnya. ambil semuanya. Oke. Mantap. Sebelum terima kasih banyak ya Pak Yosef ya, hari ini udah sharing-sharing banyak sekali ilmu terkait update-update-nya, kemudian juga tips-tips, trik dan lain sebagainya. Dan tadi juga di akhir kita obrolin terakhir juga mungkin dari teman-teman dari UMKM, pelaku bisnis dan sebagainya, kalau membutuhkan afiliator atau apa bisa nanti hubungi dari Pak Yosef juga IMCN-nya, dan juga tadi juga ada webinar ya, webinar di akhir tahun. Nah, jadi dari teman-teman juga kalau misal ada karena bisnis orang biasanya juga ada hubungannya sama keuangan, kemudian pajak, SOP, nanti juga bisa ngulik-ngulik ya di akun Instagramnya dari The Consulting juga kalau ada kebutuhan terkait keuangan, SOP dan pajak. Mungkin itu dulu ya kesempatan kita pada malam ini. Terima kasih Pak Yosef atas semua kesempatan dan ilmunya. Mungkin akan saya akhiri ya untuk sesi malam hari ini. Semoga kita dapat nanti kolaborasi lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, thank you teman-teman. Iya, thank you teman-teman. Selamat malam.